Ketika Anda gagal bayar di pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal, jangan pernah takut akan hukum-hukum yang akan menimpa Anda. Ya, karena pemerintah kita sudah fix menentukan, ya, menerapkan hukum untuk orang yang gagal bayar di pinjol. Ya, seperti yang bisa kita lihat di layar ini, ya, di sini ada pasal untuk orang galbay. Ya, mari kita baca sebentar. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana penjara atau kurungan hanya karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Ya, kenapa sih kok nggak bisa di penjara gitu oleh orang yang galbay gitu kan ya? Nah, karena hukum utang itu pada dasarnya adalah perdata, guys, bukan pidana. Hukum itu ada dua, pidana dan perdata. Ya, kalau pidana, kalau Anda bersalah masuk penjara. Ya, kalau perdata itu singkatnya akan ada solusi untuk kedua belah pihak. Oke, gitu ya. Nah, bisa kita baca di sini, hukum utang piutang pada dasarnya adalah ranah perdata, bukan pidana. Namun, kasus ini bisa menjadi pidana jika ada unsur penipuan atau penggelapan, seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP, di mana pihak peminjam sengaja menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk mendapatkan pinjaman. Nah, jadi ranahnya perdata, ya kan? Tapi apakah Anda menipu? Ada unsur penipuan, penggelapan, seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Ketika Anda mengajukan dipinjol, apakah KTP Anda asli? Jika asli, maka tidak. Tidak ada penipuan. Ya. Apakah kakak, SIM Anda itu asli semua? Kalau asli semua, maka tidak ada unsur penipuan, guys. Di situ, ya. Dipinjol kita tidak bisa menipu. Ya, kalau di leasing mungkin masih bisa, ya kan? Itu nggak usah ditiru, nggak usah dilakukan, ya seperti itu, ya. Tapi kalau dipinjol, KTP fresh, data fresh nggak pernah minjol pun belum tentu bisa di ACC, apalagi data palsu. Oke, jadi kita lupakan tentang unsur-unsur penipuan karena tidak ada penipuan di pinjol itu. Oke ya, yang kita fokuskan adalah ranah perdata dan pidananya. Ya, jadi ketika kita memang tidak mampu, benar-benar tidak mampu, ya, untuk melunasi pinjol ini, tidak dapat dipenjara di sini. Tapi saya harap video ini tidak disalahartikan untuk kesemuanya. Ya, di sini saya bilang hal seperti ini itu hanya untuk pinjaman online dan orang yang benar-benar tidak mampu. Kalau orang-orang kaya itu, ya, yang orang-orang kaya sombong-sombong itu, ya, nggak usah nonton video ini. Jangan nonton video ini, ya. Video ini khusus wong cilik, khusus masyarakat cilik yang benar-benar tidak mampu. Ya, lalu saya hanya mengkhususkan untuk pinjol, bukan ke keluarga, bukan ke teman dan lain-lain. Oke ya, seperti itu. Nah, lalu yang ingin saya bahas adalah, Bang, bagaimana jika pinjol ini membawa kita ke ranah perdata? Nah, pasti singkatnya, hasil dari sidang itu adalah solusi untuk Anda dan pinjol tersebut. Mentok-mentoknya Anda itu disuruh nyicil. Ya kan, disuruh nyicil sekian sekemampuan Anda, yang Anda misalkan pedagang, karyawan dan lain-lain, nanti ditimbang tuh oleh hakimnya tuh. Ya sudah, sebulannya segini gitu ya. Sekarang karena kita sudah tahu hasil dari sidang perdata itu adalah kita suruh nyicil, ya. Sekarang muncul ketakutan baru. Ya, ketakutannya adalah kita takut ikut sidang perdata. Ya, karena kita wong cilik, ya kan? Karena kita orang nggak mampu. Gitu kan ya, karena kita punya dagangan ini itu harus segera buat makan gitu ya. Saya pengen sidang perdata ini dibatalkan, ya. Bagaimana caranya membatalkan sidang, ya, sidang perdata dari pinjol itu? Misalkan beneran, ya, pinjol ini bawa ke ranah perdata, ya, tapi sebenarnya nggak mungkin, guys, ya, karena modalnya sangat besar sekali. Hutang Anda paling 2 juta 3 juta saja itu nggak mungkin masuk ke sidang perdata. Oke, tapi bagaimana ya, skenarionya? Misalkan hutang Anda 3 juta, ya kan, lalu pinjol ini ingin membawa Anda ke ranah perdata yang mana tidak masuk akal, ya. Anda ingin membatalkan sidang tersebut, ya, karena Anda takut ditindas, karena Anda takut kalah di situ, gitu ya. Nah, jalan terakhirnya harus saya beritahu, ya, jalan terakhirnya ini, ya, guys, ya, adalah, ya, jalan terakhir ini adalah menyicil, ya, menyicil ke pinjol tersebut. Anda bilang ke pinjol tersebut, oke deh, ya, saya cicil aja. Saya bayar aja. Saya mampunya segini sebulan. Gimana? Pinjol pasti mau. Pinjol pasti mau, ya, karena biaya sidang perdata itu sangat-sangat mahal sekali, ya. Itu jalan terakhir bagi orang yang tidak mau menghadiri sidang, ya. Nggak mau karena takut ditindas, ngerasa uang cilik,
ya kan, ngerasa masyarakat biasa, ya kan, takut gimana-gimana, pinjolnya takut begini begitu, ya kan, sudah batalkan sidangnya dengan Anda memenuhi permintaan dari pinjol tersebut, guys. Ya, sudah. Ya, Anda tidak akan masuk ke sidang, Anda tidak akan dipanggil oleh hakim, Anda tidak akan dipenjara juga, ya memang nggak bisa dipenjara gitu kan ya. Anda nggak usah repot-repot gitu kan, pikiran besok sidang, besok harus ngasih makan anak, sudah ya kita cari uang saja. Nah itu, saya doakan semoga kalian semua pintu rezekinya terbuka lebar hari ini, ya hari ini agar merasa tenang, aman dan nyaman. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, kalau Raja Galbay ya kan dipanggil sidang oleh pinjol karena Galbay gitu kan. Kalau saya hadapi. Ya, hadapi saja, datang saja. Malah saya kontenin nanti ya. Ini pinjolnya ya isinya begini, isinya begitu ya kan. Yang jelas gitu. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Ya, pinjol yang menyidangkan saya siapa, tuntutannya seperti apa gitu, kejelasan seperti apa, biar kalian tidak pada takut semua gitu ya. Tapi ya kan kita tahu sendiri faktanya pinjol tidak akan melakukan hal seperti itu, jadi kayaknya tidak ada ya hal-hal seperti itu ya, sidang-sidang perdata itu ya kan. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh konten-konten kreator di TikTok, Instagram, dimanapun yang hanya ingin mencari keuntungan untuk mereka sendiri, memanfaatkan dari ketakutan kalian. Oke? Nah guys, saya ingin berpendapat seperti ini. Ya, ketika nanti beneran ada pinjol yang menyeret Anda ke perdata, itu OJK pasti turun tangan untuk menyelamatkan Anda, guys. Pasti itu. Ya, nggak mungkin. OJK pasti turun tangan dan geger. Ya, geger se-Indonesia kalau ada nasabah pinjol yang disidangkan. Ya, dan ketika pinjol ini menyidang seseorang yang gagal bayar, ya, itu langsung runtuh image pinjol itu, guys. Kenapa? Karena pada ketakutan. Iya, ketakutan minjem ke pinjol itu. Kalau kita kredit ke leasing, kredit motor, kredit mobil, satu-satunya yang tidak boleh kita lakukan adalah menjual motor atau mobil tersebut ketika masih kredit. Itu melanggar hukum. Kalau memang leasingnya ini memperkarakan Anda bisa kena seperti itu. Tapi kalau pinjol tidak ada jaminannya. Ya, masyarakat akan lebih takut pinjam ke pinjol karena sudah ada beritanya bahwa pinjol ini menyidangkan nasabah-nasabah yang gagal bayar. Sehingga akhirnya masyarakat akan takut pinjam ke pinjol. Saya jamin itu. Ya, Anda kira kenapa pinjol masih bertahan sampai sekarang? Ya, karena masyarakat masih menganggap ini adalah uang yang bagus untuk kita rawat. Sehingga nanti kita bisa pinjam lagi, pinjam lagi, pinjam lagi. Ya kan? Dan tidak ada konsekuensi hukumnya. Ya, seperti itu guys. Ya, kalau misalkan pinjol ini mempenjarakan semuanya, membawa sidang semuanya orang yang gagal bayar, apa ada yang mau? Coba seperti kata Next Carlos atau siapa itu. Coba pikir secara logika. Iya, secara logikanya gimana gitu kan ya. Coba Anda pikir secara logika. Kalau pinjol-pinjol ini membawa Anda ke perdata ya, atau mengubah pidana ya, laku nggak pinjol? Nggak akan laku. Tidak akan laku sama sekali karena masyarakat pada ketakutan dan pemerintah pun pasti turun tangan. Pasti turun tangan untuk membubarkan pinjol-pinjol ini. Ya, guys, pinjol ini datang ke sini untuk berbisnis, bukan untuk menghancurkan Indonesia. Ya, mereka itu masih takut sama yang namanya pemerintah kita itu, guys. Ya, mereka mungkin bisa meneror kita, ya kan, membuat kita itu ketakutan dan lain-lain. Tapi sesungguhnya ya, pinjol ke sini itu hanya untuk berbisnis dan patuh pada pemerintah kita, pada OJK. Maka dari itu, ya, segala sesuatu yang terjadi pada Indonesia tentang perpinjolan itu adalah tanggung jawabnya OJK, guys. Mulai dari moral, mulai dari utang, tunggak, dan lain-lain, itu OJK sebenarnya. Ya, kalau pinjol-pinjol ini hanya berbisnis saja. Tapi saya berpendapat bahwa yang bermasalah itu ya pemerintah kita. Apakah Anda setuju seperti itu? Nah, jadi kalau ada orang yang bilang akan saya bawa Anda ke perdata, bagus bawa saya sekarang ya, atau nggak usah dipercaya karena itu tidak akan terjadi, guys. Ya, oke. Nah, bagi Anda yang gagal bayar di pinjol, wong cilik yang nggak mampu, bagi Anda yang diteror oleh DC, dimaki-maki oleh DC, laporkan sekarang juga, guys. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.